Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan chapter 14. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Aurelia Saputri. Nama saya Ivan Dinarti. Nama saya Salima Febiani. Nama saya Rema Anggraini. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. 14.1 Transportation of Data. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Lapisan ini bertugas mengatur proses pengiriman data agar komunikasi antar perangkat bisa berjalan dengan lancar. 14.1.1 Role of the Transport Layer. Transport layer itu ibarat jasa ekspedisi. Tugasnya memastikan data yang dikirim dari pengirim bisa sampai ke penerima. Selain itu, data yang ukurannya besar juga akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil supaya lebih mudah dikirim, lalu nanti disusun kembali ketika sudah sampai di tujuan. 14.1.2 Transport Layer Responsibilities. Ada beberapa tugas utama dari transport layer. Yang pertama, membagi data menjadi paket-paket kecil. Kedua, memastikan data sampai ke tujuan dengan benar. Ketiga, mengatur alur pengiriman supaya tidak terjadi kemacetan. Dan yang terakhir, menyusun kembali data yang sudah diterima agar kembali seperti semula. 14.1.3 Transport Layer Protocol. Di transport layer ada dua protokol yang paling sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Keduanya sama-sama digunakan untuk mengirim data, tetapi cara kerjanya berbeda. Pemilihannya tergantung kebutuhan aplikasi yang digunakan. 14.1.4 Transmission Control Protocol atau TCP. TCP adalah protokol yang lebih mengutamakan keandalan. Sebelum mengirim data, TCP akan memastikan dulu koneksi sudah terbentuk. Setelah itu, data dikirim dan dicek apakah semuanya sudah sampai. Kalau ada data yang hilang, TCP akan mengirim ulang. Makanya TCP sering digunakan untuk browsing, email atau tentang file yang membutuhkan data lengkap. 14.1.5 User Datagram Protocol atau UDP. Kalau UDP lebih mengutamakan kecepatan, UDP langsung mengirim data tanpa mengecek apakah data benar-benar sampai atau tidak. Karena prosesnya lebih sederhana, pengiriman jadi lebih cepat. Dan biasanya UDP digunakan untuk video streaming, game online, atau video call yang lebih membutuhkan kecepatan daripada ketepatan. 14.1.6 The Right Transport Layer Protocol for the Right Application. Jadi pemilihan antara TCP dan UDP tergantung kebutuhan aplikasinya. Kalau data harus lengkap dan tidak boleh ada yang hilang, gunakan TCP. Tapi kalau yang lebih penting adalah kecepatan, seperti saat bermain game atau menonton video secara langsung, maka UDP menjadi pilihan yang lebih cocok. Kesimpulannya, transport layer berperan penting dalam proses pengiriman data. Di dalamnya ada dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. TCP lebih fokus pada keandalan, sedangkan UDP lebih fokus pada kecepatan. Jadi masing-masing memiliki fungsi sesuai kebutuhan aplikasi yang digunakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 14.2 TCP overflight. Langsung saja kita masuk ke 14.2.1 TCP fitur. TCP memiliki beberapa fitur utama yang membuat komunikasi data lebih andal. Contohnya, connector per unit. Komunikasi dimulai dengan membangun koneksi menggunakan three-way key. Reliable delivery itu setiap data yang diterima akan dikonfirmasi dengan acak. Jika tidak ada ACK, data akan dikirim ulang. Sequencing, setiap segmen diberi nomor urutan sehingga dapat disusun kembali dengan benar di tujuan. Flow control untuk mengatur jumlah data yang dikirim agar penerima tidak kewalahan. Selanjutnya kita masuk ke materi 14.2.2 TCP header. TCP header adalah bagian awal setiap segmen TCP yang berisi informasi penting untuk proses komunikasi. Header TCP memiliki ukuran minimal 20 byte dan berisi informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi pengirim dan penerima, menentukan urutan data, mengatur koneksi, memastikan data diterima dengan benar. Fungsi utama TCP header adalah menentukan tujuan dan asal komunikasi, mengolah koneksi, mengatur proses pengiriman data. Jadi kita masuk ke 14.2.3 TCP header. Beberapa field penting pada TCP header adalah circuit port, nomor port pengirim, destination port, nomor tujuan, sequence nomor urut segmen data yang diterima, yaitu header leg, ukuran header TCP, fax, mengontrol koneksi seperti
SYN memulai koneksi, ACK mengkonfirmasi penerima data, mengakhiri koneksi, RS mereset koneksi. Selanjutnya kita masuk ke 14.2.4 application the user TCP. TCP digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan keandalan dan ketepatan pengiriman data. Contohnya aplikasi yang menggunakan TCP adalah protokol support, HTTPS Access Web 80, HTTPS website aman 443, FTP transfer file, Smart SMTP, mengirim email, POP3 mengirim email 110, MAP sinkronasi email, SSH remote login aman, Telnet remote login. Selanjutnya kita akan masuk ke 14.2.5. Check your understand TCP offer. Bagian ini berisi latihan untuk menguji pemahaman tentang materi TCP. Materi yang diuji meliputi pengertian TCP, karakteristik fitur, fungsi TCP, proses teori, episode, dan contoh aplikasi yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke chapter 14.3 yaitu mengenai UDP dan overpipe. Di sini UDP itu adalah protokol transport yang mengirim data tanpa membangun koneksi terlebih dahulu. Ciri-cirinya itu dia cepat, tidak menjamin data sampai, tidak ada pengecekan data paket, cocok untuk aplikasi real time. Terus untuk UDP headernya itu dia memiliki 4 files, yaitu source port, destination port, light, dan section. Karena header kecil, proses pengiriman menjadi lebih cepat. Terus aplikasi yang menggunakan UDP itu ada DNS, DHCP, VoIP, video streaming, dan online game. Lanjut ke 14.4 itu port numbers, di mana port numbers ini adalah nomor yang digunakan untuk membedakan layanan atau aplikasi yang berjalan pada satu alamat IP. Di 14.4.1 itu multiple secret communication. Itu satu perangkat dapat menjalankan banyak komunikasi sekaligus karena setiap aplikasi memakai port yang berbeda. Lanjut ke 14.4.2 itu socket paris. Socket paris itu ada gabungan, ada IP address sama port number, digunakan untuk mengidentifikasi koneksi antara dua perangkat. Terus lanjut ke 4.3 port number group. Itu dia dibagi menjadi 3 kelompok, ada web no port itu di HTTP 80, HTTPS 443 sama FTP 21 juga DNS 53. Terus ada registered portnya itu digunakan untuk aplikasi tertentu. Terus ada dynamic ephemeral port itu digunakan sementara oleh klien. Terus lanjut ke 14.4.4 nested command. Itu perintah nested itu digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif, port yang terbuka, dan status koneksi. Lanjut ke 14.4.5 check your understanding. Itu dia untuk latihan menguji pemahaman tentang fungsi port dan cara kerja komunikasi TCP atau UDP. Segitu aja dari saya. Lanjut. Selanjutnya saya akan mempresentasikan modul 14.5 yaitu TCP Communication Protocol. Pengertian dari TCP adalah Transmission Control Protocol, adalah protokol transport. Jadi bersifat connection oriented, harus terhubung dulu. Lalu reliable, andal, digunakan untuk web, HTTP ataupun HTTPS, email dan file transfer. Lalu TCP server protocol, yaitu server selalu dalam kondisi listening, lalu menunggu koneksi dari klien dan menggunakan port tertentu. Setelah ada koneksi, server menerima dan mengirim data. Kontrol portnya yaitu 80 HTTP dan 443 yaitu HTTPS. Lalu TCP connection establishment yaitu proses membangun koneksi antara klien dan server menggunakan while handshake. Tujuannya sinkronisasi komunikasi, menjamin kedua pihak siap. Lalu ada three-way handshake, yaitu proses 3 langkah, yaitu SYN, klien mengirim perintah koneksi, lalu SYN ACK, yaitu server merespon, dan ACK, klien menyetujui. Setelah itu koneksi terbentuk. Lalu ada penjelasan dari handshake-nya. SYN adalah memulai koneksi, lalu SYN ACK yaitu server menerima dan siap. Lalu ACK konfirmasi akhir dan hasilnya koneksi TCP aktif.
Lalu ada session transmission, yaitu proses mengakhiri koneksi TCP, yaitu menggunakan VIN dan ACK. Langkahnya yaitu yang pertama klien kirim ke VIN, lalu server bahas ACK, server kirim ke VIN, dan klien bahas ACK, lalu koneksi tutup. Selanjutnya adalah TCP three-way handshake analisis, yaitu menjamin data dikirim dengan benar lalu tidak ada kehilangan koneksi, menghindari data korup dan koneksi tidak valid. Lalu reliability, yaitu kendala dari TCP, menjamin data sampai tujuan menggunakan acknowledgement atau ACK, lalu sequency, yaitu sequency number, lalu retransmission, kirim ulang jika gagal. Lalu flow controlnya mengatur kecepatan pengiriman data agar penerima tidak overload dan menggunakan window size. Jika penuh, pengirim dihentikan sementara. Lalu perbedaan TCP dan UDP-nya, TCP adalah connection oriented, lalu reliable dan lebih lambat. Kalau UDP, connectionless, tidak menjamin data sampai lalu lebih cepat. UDP communication, UDP itu user database protocol, tidak membutuhkan koneksi, tidak ada handshake, digunakan untuk streaming, game online maupun VoIP. Lalu kelebihan dan kekurangan dari UDP yaitu kelebihannya cepat dan ringan, kekurangannya tidak reliable dan tidak control error. Jadi kesimpulannya adalah TCP digunakan untuk komunikasi yang butuh kendala menggunakan three-way handshake session transmission. Lalu TCP memiliki reliability dan flow control. UDP lebih cepat tapi tidak aman. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai karakteristik dan proses protokol UDP. Pertama, overhead rendah UDP versus keandalan. UDP tidak membuat koneksi connectionless dan memiliki ukuran header datagram yang kecil tanpa lalu lintas manajemen jaringan. Hal ini menghasilkan overhead yang rendah, membuat UDP sangat cocok untuk komunikasi berkecepatan tinggi seperti VoIP. Kedua, perakitan ulang datagram UDP. Berbeda dengan TCP, UDP tidak melacak nomor urut sequence number. Akibatnya, datagram yang tiba dengan urutan salah akan langsung dirakit ulang oleh UDP apa adanya sesuai urutan kedatangan, lalu diteruskan ke aplikasi. Ketiga, proses dan permintaan server UDP. Aplikasi server berbasis UDP menggunakan nomor port yang sudah dikenal atau terdaftar. Ketika server menerima datagram pada port tersebut, data akan langsung diteruskan ke aplikasi yang sesuai berdasarkan nomor portnya. Terakhir, proses klien UDP. Proses klien dimulai saat aplikasi meminta data ke server. Klien akan memilih nomor port sumber secara dinamis dari rentang port yang tersedia, sedangkan port tujuannya adalah nomor port server. Ketika server membalas pasangan nomor port sumber dan tujuan di dalam header, datagram tersebut akan dibalik. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata